Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan mata kuliah elektronika dan Viranti dengan pokok bahasan masih seputar teori rangkaian DC. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teorema superposisi, Thevenin dan Norton dalam menyelesaikan hitungan dalam rangkaian listrik. Nah, ini contoh teorema superposisi. Jadi contohnya ini kita ada rangkaian seperti yang digambar ini. Kita diminta untuk menghitung berapa arus yang mengalir di dalam percabangan yang ada di sini. Di sini kalau kita lihat ada 3 cabang di sini, di R yang sama dengan 4 ini, dan di R yang sama dengan 2. Berapa arus yang mengalir di dalam ketiga hambatan yang ada ini? Nah, dengan teorema superposisi dapat kita lakukan beberapa langkah. Pertama, kita menggambar ulang rangkaian tersebut dengan membuang. Nah, kalau tadi ada 2 sumber tegangan, satunya E1 di sini, yang satunya lagi E2 di sini. Nah, E2 kita buangkan dulu. Jadi yang pertama kita membuang salah satu ini ya. Ini kita buang dulu. Buang artinya kita lepas, tapi kita hubung singkatkan. Jadi dari simpul ini ke R2 langsung terhubung dengan kabel. Kemudian kita tandai arah arusnya, karena ini sumber baterai dari sini, dari E1. Arus I1-nya ke kanan, kemudian di sini ada arus juga ke kanan, I2 ke bawah. Ya, ini arus I1 masuk, yang keluar dari simpul ini adalah I3 dan I2. Nah, setelah itu, ketika rangkaian seperti ini, maka kita bisa menghitung berapa rangkaian ekuivalen dari kedua resistor ini. Kalau kita lihat di sini ada 2 resistor R yang nilainya 4 dan R yang nilainya 1. Ini hubungannya paralel, maka bisa kita hitung dengan 1/4 ditambah 1/1 atau 4 dikali 1 dibagi 4 tambah 1. Jadi kita akan dapat nilainya 0,8. Kemudian paralel ini terhubung seri dengan ini. Jadi kita tinggal jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, maka kita bisa menghitung berapa arus I1. I1 ini sama dengan I total. Artinya ini bisa dihitung dengan hukum Ohm dengan membagi nilai E1 dengan hambatan total. Nah, hambatan totalnya 2,8. 4 dibagi 2,8 dapatlah ini. Nah, ketika kita sudah dapat nilai ini, kita bisa lanjutkan menghitung I2 dan I3. Nah, I2 ini namanya hukum pembagi arus dengan menggunakan hukum Kirchhoff ini. Jadi pembagi arus ya, pembagian arus I1. Jadi I2 sama dengan I1 dikali I2 sama dengan I1 dikali R2 dibagi dengan R2 ditambah R. Nah, ini. Jadi arusnya ini I1 dikali dengan 1 itu adalah R2, kemudian dibagi dengan 4 ditambah dengan nilai dari R2. Nah, dapatlah kita 0,286. Kemudian I3 sama dengan I1 dikali 4. Jadi ketika kita mau menghitung arus I2, maka rumusnya adalah I yang masuk dikali dengan hambatan yang di seberangnya dibagi jumlah keduanya. Nah, ketika kita mau menghitung I3 sama, jadi arus yang masuk, I3 kan di sini. Jadi arus yang masuk adalah I1, maka I1 dikali dengan R ini dibagi dengan jumlah keduanya. Dapatlah arus I3. Nah, ini dari satu sisi kita menghilangkan E2. Kita lanjutkan dengan langkah berikut, kita menghilangkan E1. Nah, caranya sama. E1 kita hilangkan, langsung dihubung singkat. Kemudian kita gambarkan arah arusnya, karena sumber baterainya di sini I4 akan ke kiri, kemudian I4 ini masuk ke simpul ini, maka akan ada arus yang keluar, I5 ke bawah, I6 ke kiri. Nah, sama, ketika kita hilangkan E1, maka R1 dengan R ini hubungannya adalah paralel. Kita bisa hitung hambatan total di sini berapa, kemudian kita bisa dapat berapa arus 4. Nah, arus 4 kita dapatkan seperti ini. Jadi 2 sumber tegangannya dibagi dengan 1,33. 1,33 inilah hambatan total. Jadi 4 kali 2, 8 dibagi dengan 4 tambah 2, 6. 1,33 ditambah dengan 1. 1 ini adalah nilai R2. Ya, karena dia seri ini. Jadi ini paralel, dia seri dengan ini. Nah, hingga nilai I4 itu sama dengan 0,857. Nah, I5 dan I6 sama dengan menggunakan rumus pembagian arus.
Rumus pembagian arus, contohnya saya ulang lagi, I5. Kita mau menghitung I5, mana I5? I5 di sini. Nah, pembagian arus artinya ini arus yang masuk, dia terbagi ke I6 dan I5. Jadi ketika kita mau menghitung I5, maka rumusnya adalah I4 dikali dengan R1. R1 dibagi dengan R1 ditambah R. Nah, kalau kita mau menghitung I6, dibalik. Jadi I6 itu melewati R1, maka rumusnya adalah I4 dikali dengan R dibagi dengan jumlah R1 dan R. Nah, ini dapat nilainya seperti ini. Nah, kita sudah melakukan dua buah penggambaran ulang dengan menghilangkan sumber-sumber tegangannya. Nah, jadi kalau kita lanjut, maka kita bisa lihat dari dua kegiatan yang kita lakukan tadi itu gambarnya akan menjadi seperti ini sebenarnya, dua gambar yang ditumpuk. Di sini kita menghilangkan gambar yang tidak putus-putus, ini kita menghilangkan E1, gambar yang putus-putus kita menghilangkan E2. Nah, jadi kalau kita lihat arah panah gambar itu, bahwa di sini itu akan terjadi panah yang berbeda antara I1 dan I6. I1 ke kanan, I6 ke kiri. Artinya terjadi pengurangan di situ, pengurangan nilai arus. Nah, kemudian di sini juga sama, I4 dengan I3. I4 ke kiri, I3 ke kanan. Maka di sini juga akan terjadi pengurangan. Nah, kemudian kalau kita lihat I2 dan I5 arahnya sama, dia sama-sama ke bawah. Artinya di sini ada penjumlahan nilai arus di sini. Nah, sudah kita masukkan aja rumusnya. Untuk menentukan arus di sini adalah I1 dikurang I6 ini. Ya. Kemudian untuk menentukan arus di sini adalah I3 dikurangi I4 atau I4 kurangi I3. Nah, dapatlah ini ya. Kemudian yang di bawahnya karena arahnya sama dia saling menjumlahkan. Jadi I2 ditambah I5. Maka arus-arus di sini sudah kita dapatkan. Ya. Jadi seperti itu teorema superposisi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan teorema Thevenin. Untuk teorema superposisi tadi, silahkan dicoba untuk menghitung pembuktiannya dengan menggunakan rumus biasa yang kamu pelajari sebelumnya dengan menggunakan hukum Kirchhoff, baik arus maupun tegangan dan hukum Ohm. Silahkan dihitung, buktikan sama nggak nilai-nilai arusnya. Nah, untuk teorema Thevenin sama, kita tujuannya sama untuk menghitung arus atau tegangan ya. Tapi Thevenin dia punya rangkaian ekuivalen sendiri. Jadi Thevenin itu rangkaian ekuivalennya seperti ini. Apapun permasalahan rangkaiannya, kita harus menyederhanakannya menjadi bentuk ekuivalen dari Thevenin. Norton juga demikian nanti. Jadi rangkaian ekuivalen Thevenin itu hanya terdiri dari sumber tegangan, hambatan dalam dari tegangan itu sendiri, dan hambatan yang akan kita hitung berapa nilai arusnya. Nah, jadi beberapa langkah yang mesti kita lakukan. Pertama, itu melepas hambatan pada cabang. Nah, jadi kalau kita mau menghitung suatu arus pada hambatan tertentu, kita lepas. Kemudian kita menentukan berapa tegangan open circuit-nya. Selanjutnya kita melepas tegangan dan menggantikannya dengan hambatan dalam sumber tegangan tersebut. Nah, setelah kita lakukan tiga ini, kita gunakan rangkaian ekuivalen ini untuk menentukan nilai arus yang ada. Kita lihat contohnya. Jadi di sini sama contohnya seperti yang tadi, kita akan menghitung berapa arus yang ada di R sini, yang ada di R10 ohm ini. Tentunya dia akan sama dengan R yang di 5 ohm karena dia terhubung seri ya. Nah, ini. Langkah pertamanya adalah melepas hambatan 10 ohm. Jadi kita cabut ini, kita lepas. Nah, dilepas di sini tidak usah di short, tapi dilepas saja, dibuka. Nah, ini otomatis kalau ini terbuka, ini tidak akan ada arus yang mengalir di R3. Nah, tidak akan ada arus yang mengalir di R3. Nah, jadi rangkaian ini kalau kita lihat arusnya akan mengalir mengelilingi sini, loop di sini, R2 dan R1. Nah, ini apa hubungannya? Nggak ada apa-apa di sini. Jadi kalau kita lihat kalau rangkaiannya tinggal begini, maka hambatannya tinggal ada dua ini, R1 dan R2 yang terhubung secara seri. Nah, karena ini kita putus ya, kita lepas. Oke, kita lihat selanjutnya. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tidak ada arus yang mengalir di sini. Jadi kita bisa hitung I1 ini. I1 ini berapa? I1 ini bisa digunakan hukum Ohm. Berarti tegangannya 10 dibagi dengan hambatan totalnya. Hambatan totalnya karena ini seri, maka ini 8 tambah 2, 10. 10 per 10, 2, 10 per 10, 1. Jadi tinggal 1 ampere. Jadi kita sudah mudah menghitung arus I1 sama dengan 1 ampere. Nah, ini kalau kita sudah tahu berapa arus I1,
maka kita bisa menghitung berapa tegangan di R1 dan tegangan di R2 gitu kan. Nah, ini contohnya tegangan pada R2, ini kita hitung. Jadi karena arusnya 1 dikalikan aja 2. Dikalikan aja 8 sama dengan 8 volt. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melepas sumber tegangannya. Jadi tadi ini di sini ada sumber tegangan 10 volt. Kemudian di sini kita lihat, kita lepas tapi kita short circuitkan, kita hubung singkatkan ini. Ini tetap terbuka. Nah, di sini tapi yang terbuka ini akan menggantikan sumber tegangan tadi dalam bentuk hambatan. Hambatan dalam namanya, disimbolkan dengan R kecil. Nah, berapa besarnya hambatan dalam ini? Ini kita bisa hitung dengan, kalau hambatan dalam ini kita hitung ini. Nah, berapa hambatan total di sini? Nah, kalau kita lihat di sini ada R3 itu terhubung seri dengan R1 dan R2 paralel. Jadi R1 dan R2 ini diparalelkan dulu, baru ditambah dengan R3. Nah, itulah nilai hambatan dalam. Nah, ini rumusnya, kenapa ini R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2, ini sama aja kalau kamu hitung satu-satu ya. R1 dan R2 ini kamu hitung seper R1 ditambah seper R2. Itu kalau dilanjutkan matematisnya maka akan dapat seperti ini kan. R1 kali R2 ditambah R1 plus R2 ditambah R3. Nah, dapatlah hambatan total. Hambatan total ini yang kita jadikan hambatan dalam dari baterai. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita hitung tadi, kita lanjutkan dengan rangkaian ekuivalennya. Kita sudah dapat semua parameter yang ingin kita hitung, maka kita punya rangkaian ekuivalen. Seperti yang awal tadi, bahwa rangkaian ekuivalen kita terdiri dari sumber tegangan, ada hambatan dalam yang sudah kita ketahui tadi, kemudian hambatan yang akan kita hitung arusnya di sini. Nah, kalau ini kan hubungannya artinya ini sudah seri antara R dengan hambatan dalam, ini seri dia. Jadi arus yang mengalir di R dan di R dalam, hambatan dalam akan sama. Nah, ngitungnya tetap pakai hukum Ohm. Jadi tegangan dibagi hambatan total ini. Tegangannya 8 dibagi 10 ditambah 6,6. Hasilnya 0,482 ampere. Nah, jadi teorema Thevenin caranya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya silahkan dicek Thevenin ini benar nggak teoremanya dengan kamu menggunakan hukum Kirchhoff dan Ohm biasa yang seperti sudah kamu pelajari di minggu kemarin untuk membuktikan arus yang mengalir di hambatan yang 10 ohm itu adalah 0,482. Baik, teorema yang terakhir untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan ke teorema yang ketiga, itu teorema Norton. Sama, Norton juga punya rangkaian ekuivalen, tapi rangkaian ekuivalennya di sini sumber arus, dia mempunyai sumber arus, hambatan dalam sama, dan hambatan di mana arus yang akan kita hitung. Nah, langkahnya dia pertama lakukan short circuit pada cabang. Nah, short circuit pada cabang yang akan kita hitung. Kemudian kita menentukan arus short circuit pada cabang tersebut. Berapa arusnya? Arus short circuitnya. Selanjutnya kita lepaskan seluruh sumber tegangan dan gantikan dengan hambatan dalam. Nah, ini hambatan dalam. Nah, itu sudah selesai 3 itu, baru kita bisa menghitung berapa arus yang mengalir di sini. Nah, dengan rangkaian ini, rangkaian ekuivalen dari Norton. Oke. Selanjutnya, kita lihat contoh. Kita masih menggunakan rangkaian yang sama, kita menentukan berapa arus di sini. Nah, dengan prosedur yang tadi, pertama kita lakukan short circuit. Nah, short circuit di sini kalau tadi Thevenin dibuka, ini tidak dibuka tapi di short ya, dihubung. Nah, ketika ini dihubung, artinya apa? Ini arus yang di sini, hambatan yang di sini dihubung singkatkan semua. Artinya ini tinggal kawat aja yang terhubung ke sini. Nah, dengan kondisi begini, arus listrik itu sama dengan arus air. Jadi dia akan memilih tempat yang tidak ada hambatan untuk lewat. Nah, jadi kalau arus masuk ke sini, di sini ada hambatan, maka di sini akan sangat kecil arusnya. Arus akan banyak di sini. Ini seluruhnya lewat sini. Jadi artinya apa? Yang 8 ohm dianggap tidak ada. Ya, yang 8 ohm ini dianggap tidak ada, sehingga hambatan yang ada di rangkaian ini berapa? Hanya 2 ohm, hanya yang ini yang tinggal. Nah, berapa arus yang mengalir di sini? Ya, tinggal 10 dibagi 2. Dapatlah 5. Jadi arus hubung singkat atau short circuitnya itu adalah 5 ampere. Jadi dari rangkaian ekuivalen tadi kita sudah dapat arus short circuitnya adalah 5 ampere. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke langkah berikutnya yaitu melepas sumber tegangan. Nah, sumber tegangan yang ini kita lepas tapi kita ganti dengan arus short circuit tadi ya. Nah, kemudian ini kita gantikan dengan hambatan dalam di sini. Nah, hambatan dalam. Bagaimana menghitung hambatan dalam di sini?
Nah, ketika kita hubung singkatkan ini di-shortkan, maka ini dengan ini posisinya adalah paralel. Paralel. Nah, ini hambatan dalamnya adalah paralel antara 8 ohm dan 2 ohm. Berapa? 1,6. Nah, ini kamu sudah tahu rumusnya dari mana. Ini bisa kamu tes dengan 1/2 ditambah 1/8. Nanti hasilnya akan 1,6 ya. Hambatan dalamnya menjadi 1,6. Nah, di sini selanjutnya adalah kita hitung berapa arus. Ini arusnya panahnya ke atas ya, karena sumber tegangannya positifnya di bagian atas, negatifnya di bagian bawah. Artinya arus ini mengalir begini ke kanan. Nah, kita lihat di sini arus arahnya ke kanan. Cara menghitungnya bagaimana? Ini dengan rumus pembagian arus tadi. Jadi arus short circuitnya adalah 5 dikali dengan 1,6 ya, 1,6 untuk menentukan arus yang ada di hambatan sini. Untuk menentukan arus yang ada di sini, maka arus yang masuk itu dikalikan dengan hambatan di seberangnya, dibagikan jumlah kedua hambatan ini. Nah, dapatlah 0,482. Ini hasilnya sama dengan Thevenin tadi. Nah, kalau kita sudah dapat arus di sini, kita akan mudah menghitung arus di sini ya. Nah, arus totalnya berapa? Arus short circuit ini. Nah, ini silahkan diuji, dibuktikan dengan menggunakan rumus biasa. Rumus biasa artinya hukum Kirchhoff tentang arus dan tentang tegangan serta hukum Ohm. Nah, ini. Jadi pertemuan kali ini cukup membahas tentang teorema superposisi, Thevenin dan Norton. Silakan dicoba soal-soal nanti akan saya sampaikan di luar presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.